masih tetap berjalan. Malah alhamdulillah Bapak Panglima Koarmada II sudah hadir di sini dengan membawa perkuatan baik alut dan personil yang mulai jam 02.00 semalam sudah bergerak dari Surabaya, dan dari Jakarta juga sudah ada perkuatan dari TNI AL. Untuk itu saya akan sampaikan, tolong operator tampilkan perakiraan cuaca dulu hari ini. Kita sebelum masing-masing seru bergerak, saya tetap mengacu pada perakiraan cuaca dari BMKG biar rekan-rekan Satuan Tugas SMC mengerti semua, dan rekan-rekan media bisa melihat inilah faktor yang akan kita hadapi secara alam dan secara perakiraan, sehingga kita harus menyesuaikan kondisi prediksi yang ada secara ilmu pengetahuan dan kondisi di lapangan. Bapak Ibu sekalian, ini hasil perakiraan cuaca maritim Selat Bali yang disampaikan oleh BMKG pada periodik tanggal 5 Juni. Pada pukul 07 sampai dengan 16.00, kondisi cuaca di sekitar lokasi pencarian Selat Bali diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, angin bertiup dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 4 sampai dengan 20 knot. Ini sudah kita buat kolomnya menjadi 3, 07 sampai dengan 10, 10 sampai 13, 13 sampai 16. Ini time range kita akan melakukan pekerjaan, sehingga ini akan memudahkan kita semua. Selanjutnya, tinggi gelombang signifikan berada kisaran antara 0,5 sampai 2 meter mulai pagi sampai dengan sore. Dan yang terakhir adalah masalah arus yang ada di bawah permukaan, karena sesuai planning dan rapat kita kemarin, kita akan melakukan upaya menentukan fix datum, dan alhamdulillah Bapak Panglima Koarmada II tadi datang sudah membawa alut yang sudah mungkin bisa searching dan nanti akan kita maksimalkan. Ini adalah upaya kedua kita, karena yang pertama pagi tadi alat sudah difikskan di satu alut kita oleh rekan-rekan dari KPLP. Ternyata setelah maju ke atau turun ke laut, mereka masih menemui kendala sesuai perakiraan cuaca yang ada, sehingga kembali alat itu di setup ulang, dipasang lagi di alut yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa berjalan maksimal. Dari penyampaian awal yang kami sampaikan, mohon selanjutnya kami mintakan sebelum dari Dan Lanal sebagai OSC Laut, OSC Darat yaitu Pak Dandim dan Pak Kapolres masih tetap sama atau ada perubahan Pak Kapolres? Sama, ada harus operasi air dari air. Baik, terima kasih Kapolres. Terus mohon hasil pengamatan pool data dari sepanjang pantai Ketapang ke selatan kami diberi masukan, sehingga situasi yang berkembang ke depan kita bisa memprediksi. Ini sudah hari keempat atau H+3, kita akan menyusun langkah-langkah sampai seterusnya, sehingga situasi yang berkembang bisa kita antisipasi. Ini harapan saya khususnya dari OSC Darat. Kemudian dari OSC Laut, Pak Dan Lanal, kami persilahkan kalau ada bahan yang bisa disampaikan, silakan. Terima kasih, mohon izin. Yang terhormat pimpinan rapat Deputi Operasi Basarnas, yang kami hormati Pangku Armada II, yang kami hormati Dirjen Perhubungan Darat. Kami laporkan saat ini unsur laut yang sudah menempati sektor ada KRI Troende, KRI Tongkol, kemudian KAL Sembulungan, Patkamla Payaman, KN Permadi, KN Arjuna, KN Gratin,
kemudian KP Hiu Macan dari PSDKP, dan KP Bima dari Polair. Untuk sektor kami perluas ke arah selatan sampai dengan 20 nautical mile. Saat pagi cuaca, pengalaman kemarin cuaca masih agak tenang, sedangkan siang sampai dengan sore meningkat, kecepatan angin meningkat, dan ketinggian gelombang juga meningkat. Sehingga tapi tetap akan kami maksimalkan sampai dengan visibility malam hari pukul 17.30 atau 18.00. Demikian rencana kami yang akan kami laksanakan untuk SAR laut. Terima kasih, Menteri. Terima kasih. Untuk seru laut, seru udara, Pak Nanang. Manajemen yang terhormat, pimpinan rapat, Pak Deputi Operasi Basarnas, Bapak Warmada H2, Pak Dirjen Perhubungan, dan semua pejabat yang hadir, mohon izin menyampaikan untuk terkait dengan kegiatan ataupun operasi hari ini terkait alat udara yang digunakan ada dua, yaitu HR-3606 Basarnas dan helikopter Bell Polri 429. Untuk pergerakan alut akan difokuskan ke bagian selatan, dari mulai selatan Jembrana hingga ke Alas Purwo, karena diperkirakan ada daratan di situ dan lebih ke perairan di sekitar pantai. Demikian untuk heli Bali Air saat ini standby, tidak ada hal yang mungkin khusus ataupun urgent akan digerakkan. Demikian pimpinan rapat. Terima kasih untuk ketiga seru. Jadi tulang punggung kita ada di 3 seru ini, yang khususnya Ketapang. Karena kita masih punya 3 seru juga ada di wilayah Gilimanuk. Ya, insya Allah nanti akan ada peninjauan juga dari perwakilan pemerintah ke wilayah Gilimanuk. Kita mereferensi apa yang sudah kita alami hari H+1, di mana seluruh korban dari 29 sudah banyak kita ketemukan lari ke arah pantai di sekitaran Gilimanuk. Selanjutnya sebelum ini saya akan menyampaikan, coba slide yang datum kemarin, operator tolong. Ini Bapak Ibu sekalian, ini peta laut yang saya gambarkan dari data referensi yang diberikan oleh KSOP saat terjadi distress alert. Data ini kami plot di laut, ada 2 titik ya, kemudian juga berdasarkan data ice yang dipancarkan oleh kapal tersebut. Dengan mereferensi data ini, kami harus menentukan fix datum. Ini masih datum awal yang kita terima, data fakta dengan kedalaman dan lain sebagainya. Kemudian dengan alutsista yang ada, makanya kemarin dari kawan-kawan KSOP menggeser peralatannya, kita fixkan, ini akan kita cek menjadi fix datum dengan alat yang ada. Dan alhamdulillah pagi ini Bapak Panglima Kormada II langsung dengan heli Panther dengan alat deteksi sonarnya, mudah-mudahan juga bisa menangkap datum ini. Apabila fix datum ini sudah bisa kita yakinkan, kita akan menentukan langkah berikutnya. Dan pagi ini paralel ada tim diver yang sudah di sini, 22 orang saat ini sedang melakukan medical check up di Rumah Sakit RSUD Banyuwangi. Terima kasih kepada komponen stakeholder pemerintah yang sudah bersinergi. Pagi ini para diver sudah melakukan medical check up, kemudian kita akan mengecek legalitas mereka, kemudian menyiapkan form untuk kesiapan mereka. Manakala situasi ini sudah siap, kemudian tim dari Angkatan Laut datang, nanti Panglima akan menyampaikan, ini akan memvalidasi lagi data dan kita akan menyiapkan segala sesuatunya. Ini langkah-langkah hari ini dan seterusnya. Namun pencarian di subsurface
ulang di surface masih tetap berjalan dengan dua OSC yang ada, Ketapang dan Gilimanuk. Ini Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu serta rekan-rekan media. Harapan saya, mohon support doa restunya, semoga kita dan cuaca bersahabat dengan kita bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal. Saya rasa demikian untuk pagi ini, masing-masing OSC dan SRU, saya berharap tetap komunikatif. Posko selama work hour sampai dengan 20 kita selalu terbuka lebar, tidak menutup kemungkinan rekan-rekan pemerintah yang lain, stakeholder yang lain, kita mulai menyisir dari masyarakat yang sudah beberapa hari ini ada di sekitaran kita, memerlukan informasi-informasi dan lain sebagainya. Belum lagi dari pihak-pihak kementerian lembaga ataupun stakeholder lain, baik itu dari dalam dan luar negeri, memang juga ada yang menanyakan, dan kami tetap berupaya kooperatif menentukan channel komunikasi ini secara jalur prosedural yang tepat. Ini yang kami sampaikan. Selanjutnya mungkin Pak Danrem sebagai, karena hadir di sini dua matra darat dan laut yang mempunyai otoritas dari aspek darat. Pak Danrem mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum saya serahkan nanti ke Bapak Panglima. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya selaku Komandan Korem yang membawahi salah satu kodimnya, itu Kodim Banyuwangi. Dari kemarin kami melakukan pemantauan terhadap apa yang dilakukan oleh jajaran kami Kodim Banyuwangi. Kodim Banyuwangi sudah terlibat sampai dengan saat ini sekitar 64 orang. Kemudian dan sudah kami siagakan 150 orang ketika nanti apabila ada korban ditemukan untuk evakuasi darat. Sehingga personil yang disiagakan ini akan dilakukan perbantuan kepada tim yang sudah ada. Kemudian yang saat ini sedang dilakukan oleh Kompol Porten, kami dari Surejo sampai dengan Pesanggaran ini kurang lebih garis pantai 175 km. Sepanjang garis pantai ini kami lakukan patroli di pesisir pantai bersama-sama dengan stakeholder lainnya, melakukan aktivitas pencarian, dan ada juga yang tergabung dalam seru laut, tergabung kurang lebih 6 orang, dan yang lainnya berada di posko dengan pengamanan di SDP, dan yang lain-lainnya kami tetap melakukan siaga di tempat dan siap memberikan perbantuan kepada Basarnas. Demikian, terima kasih. Kepala Danrem atas support dan penguatannya kepada kita semua, SMC dan tim SAR gabungan. Selanjutnya kami mohonkan Bapak Panglima memberikan arahan petunjuk kepada kita semua, karena ini kami beroperasi di wilayah kerja Bapak Panglima. Semoga anak-anak di lapangan bisa sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan kita semua. Kami persilakan, Panglima. Bisa ya? Yang terhormat Deputi Operasi Basarnas, yang kami hormati Dijen Perhubungan Darat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Kami baru tiba dengan helikopter Panther HS 1309 yang ini juga akan bergabung dengan beliaunya untuk melaksanakan pencarian. Dari Koarmada 2 kami menyiapkan 1 KRI dan 1 heli. Jadi 1 KRI ini adalah KRI Vanildo yang memiliki kemampuan deteksi bawah air. Fungsi asasinya mendeteksi ranjau, namun kemampuannya ini dilengkapi dengan ROV atau Remotely Operated Vehicle. Secara robotik, ROV nanti akan bisa dioperasikan mendeteksi benda-benda khususnya logam sampai ke kedalaman 400 meter.
Ini nanti akan dioperasikan dari KRI Vanildo. Kemudian KRI Vanildo juga dilengkapi dengan fixed sonar yang secara otomatis itu bekerja nanti diawaki oleh operator KRI untuk mendeteksi berbagai logam atau memiliki kemagnetikan. Ini juga nanti menjadi kemampuan yang akan dieksplor. Kemudian selain itu kami juga membawa secara portable itu side scan sonar. Ini juga memiliki kemampuan 3 dimensi untuk memetakan situasi atau kontur bawah air. Selain itu juga kami membawa nanti di KRI Vanildo itu multi beam sonar. Ini kita akan kolaborasikan, compare hasil-hasil ini, semoga gambaran di bawah air itu bisa kita dapat semaksimal mungkin. Satu set magnetometer ini nanti berfungsi juga untuk mengetahui kandungan magnet yang ada di dasar air. Kemudian bersama KRI Vanildo kami juga siapkan satu tim penyelam dari Dislambair Kormada 2, itu berjumlah 8 personel yang sudah kami siapkan, kami matangkan kemarin dari Surabaya, serta satu tim Satko Pasca Kormada 2 terdiri dari 7 personel juga memiliki kemampuan menyelam. Ini kemarin semuanya sudah kami siapkan dan tadi pagi jam 7 sudah berangkat dari Surabaya dengan berbagai perlengkapan tersebut. Kemudian Helipenter ini nanti kami upayakan optimalkan untuk pemantauan dari udara dan juga berkolaborasi dengan KRI Vanildo. Yang ketiga, kami juga didukung dari Pusidrosal Jakarta. Sejak tadi malam sudah berangkat dari Jakarta, ini tim expert survei tentang situasi bawah laut. Ini nanti juga akan berkolaborasi dengan kita di bawah Komando Deputi Operasi. Kita akan optimalkan, kemudian kita pelajari dari datum, date, time unknown movement ini. Jadi posisi terakhir kapal hilang kontak. Kemudian kita coba pelajari dari titik tersebut menggunakan metode FOC atau Factor on Circle. Jadi pengembangan lingkaran berdasarkan arus. Arus itu kemana? Sehingga nanti kemungkinan dari datum itu hanyutnya ke arah mengikuti arus tersebut. Semoga dengan kemampuan-kemampuan yang nanti kita bawa ke sini bisa mengoptimalkan pencarian terhadap hilangnya kontak kapal tersebut. Kami kira demikian. Mungkin Bapak Deputi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Panglima atas arahan dan penyampaian yang diberikan kepada kita semua sehingga penguatan yang ada ini bisa optimal. Terima kasih juga, kami akan maksimalkan seluruh potensi yang diberikan kepada kami, mulai dari kekuatan tambahan alut dan 1 heli. Ini jadi Bapak Ibu rekan-rekan media sekalian, ini di luar 2 alut yang sudah bergabung dengan kita, yaitu KRI Teluk Ende dan KRI Tongkol ya. Jadi ada tambahan 1 KRI Vanildo dan 1 Helipenter. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Panglima, dengan tambahan 1 expert team dari Pusidrosal. Di dalam 1 KRI itu ada 2 tim, yaitu 1 tim penyelam Dislambair dan 1 tim Kopaska. Mudah-mudahan rencana kerja hari ini bisa maksimal dan dari fix datum bisa kita yakinkan bahwa itu benar. Dan selanjutnya hasil diskusi kami tadi di ruang VIP, kami juga mohonkan kepada pihak pengelola ataupun operator, kami diberikan rancang bangun tentang kapal tersebut ya, ship partikulernya, kemudian posisi terakhir loading unloading,
untuk kita analisis dari sekarang, sehingga nanti posisi data ini ketemu, kita akan mendescribe gambaran situasi di bawahnya bagaimana, sehingga manakala kita akan sudah sampai menurunkan diver, kita sudah tahu harus berbuat apa. Kami mohonkan ini, sebelum saya tutup, kami mohonkan dari perwakilan pemerintah, Pak Dirjen Perhubungan Darat, Pak Aan, untuk menyampaikan arahan dan petunjuk kepada kita semua. Baik, terima kasih Pak Deputi Operasi, pimpinan rapat, Pak Panglima, Armada 2, dan rekan-rekan sekalian. Jadi dari awal pemerintah ini sangat perintah Pak Presiden untuk betul-betul dalam pencarian kejadian tenggelamnya KM Tunu ini betul-betul dimaksimalkan, ya. Artinya sebanyak mungkin kita bisa menyelamatkan para penumpang yang ada di kapal tersebut. Kemudian kami juga terima kasih Pak Deputi, hari ini kita mendengar bersama adanya penambahan alut maupun personil. Ini sebagai wujud perhatian kita, ya, bahwa penanganan, pertolongan dan keselamatan atas musibah ini betul-betul serius dan didukung oleh semua alut dan personil yang maksimal. Ini kami sampaikan terima kasih kepada Pak Deputi, Panglima. Mudah-mudahan dengan penambahan alut dan personil yang lebih expert, yang pertama bisa ditemukan untuk fix datun tadi, ya, pada hari ini, ya. Kemudian kita bisa lebih maksimal lagi dalam pencarian maupun penyelamatan ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Deputi. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Dirjen Perhubungan Darat atas arahan dan penyampaiannya. Mudah-mudahan ini menjadi keyakinan yang kuat kepada kami sebagai SMC dan jajaran pemerintah mensupport secara maksimal apa yang kita butuhkan dalam mengeksplor seluruh potensi nasional yang ada menjadi satu kekuatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Saya rasa demikian. Dari rekan-rekan yang lain, sebelum saya tutup, ada hal-hal yang mau disampaikan? Apabila tidak ada, oh ya, rekan-rekan media, kemarin saat evaluasi dan preskon kita diberi masukan dan ada satu pertanyaan dari rekan-rekan media untuk menghadirkan pihak operator menyampaikan empati statementnya kepada keluarga korban dan kepada seluruh masyarakat. Kita akan rencanakan karena kita juga mengacu pada IMO regulation, ya. Di dalam klausul IMO regulation memang harus ada pernyataan tersebut sesuai, dan kita juga wajib melakukan suatu kegiatan tabur bunga di laut. Kebetulan Indonesia juga baru selesai melaksanakan audit IMO regulation atau IMSAS, ya, hadir Pak Dirjen KPLP, Pak Direktur KPLP, dan kebetulan kami bagian dari timnya. Dan mudah-mudahan ini dari hasil diskusi kami, harapannya kita lakukan selesai kegiatan operasi penyelaman. Rekan-rekan media mohon memaklumi, saat ini pihak pemerintah dan operator fokus pada upaya pencarian dan pertolongan, jika perlu mengevakuasi ataupun menemukan korban-korban yang masih dalam pencarian. Saya rasa demikian. Selanjutnya kami memohonkan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada rapat pagi ini, dan tetap selalu kami memohon doa kepada Bapak Ibu sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia
agar upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat optimal dan hasilnya maksimal. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.